Di sini kami akan mewawancarai organisasi internal kampus, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dengan narasumbernya siapa, Kak? Abang Fahrizal Muhaimin. Wah, sepertinya akan sangat seru. Di sini kami akan membahas mengenai kepemimpinan di dalam organisasi. Mau tahu kelanjutannya? Check it out. Kenalin, nama saya Fahrizal Muhaimin. Saya kuliah di Universitas Jambi di jurusan Taris Bahasa Inggris. Sekarang diberikan amanah untuk menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oh my god. Baik. Jadi di sini kami sudah mempelajari tentang dasar-dasar manajemen. Nah, kami ingin tahu kalau Abang di DEMA itu bagaimana kepemimpinannya, mulai dari pemimpin yang ideal menurut Abang itu sendiri apa? Oke. Kalau menurut saya sebagai sekarang menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, menurut saya pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang paham akan ruang lingkupnya. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, karena menjadi seorang pemimpin mereka harus paham akan apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang akan terjadi dalam intra mereka. Jadi untuk pemimpin yang ideal Iya. yang ideal, menurut saya memang pemimpin yang paham akan situasi di lapangan dan mampu mengkoordinir semuanya. Seperti itu sih. Jadi kalau bisa kami rangkum itu menurut Abang itu sesuai dengan situasi dan kondisi ya, Bang? Dan juga bisa mengambil bisa mengambil jalan dan tidak mengecewakan satu sama lain. Seperti itu. Bang, kalau boleh tahu selama Abang menjabat jadi Ketua DEMA, konflik yang Abang dapat selama jadi Ketua DEMA itu apa ya, Bang? Kalau konflik di kepengurusan DEMA tuh nggak terlalu sering sih, mungkin karena DEMA adalah organisasi intra yang mana semua mahasiswa di dalam fakultas itu bisa masuk. Jadi mungkin mereka ini sih bisa dibilang tidak ada pegangan. Dalam artian tidak ada pegangan, mereka tidak bisa menjamin kalau mereka bisa gabung di dalam kepengurusan DEMA dari awal sampai akhir, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa pengurus yang kayak seperti keluar atau misalkan mundur secara perlahan. Kan tetapi kan di dalam kepengurusan DEMA hanya ada satu atau dua oknum, tidak semua seperti itu mungkin. Jadi kalau misalkan konflik di dalam kepengurusan itu sering terjadi karena di dalam organisasi pasti akan terkenal kan adanya konflik. Tapi bagaimana cara seorang pemimpin bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan damai. Terkait kalau kita bicara mengenai konflik, nah kalau menurut Abang sendiri itu cara terbaik Abang menyelesaikan konflik atau bisa Abang sertai dengan pengalaman sebelumnya, itu seperti apa ya, Bang? Kalau menyelesaikan konflik, kita harus paham dulu konflik tersebut seperti apa. Kalau misalkan konflik tersebut memang berat, kita sebagai pemimpin tidak boleh mengambil satu jalan. Kita harus, kalau dalam organisasi itu ada yang namanya musyawarah. Kita harus mengambil kayak kesepakatan bersama, benar apa tidaknya. Jadi kalau di dalam suatu misalkan tadi ada permasalahan, kita harus pikirkan matang-matang apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik atau tidak gitu. Akan tetapi kalau misalkan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, ya kita harus ngomongin lagi sama yang bermasalah tadi gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Baik, berarti kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Sama sih, sedikit berbagi pengalaman bisa jadi. Terima kasih banyak ya, Bang ya, sebelumnya. Saudari ada tambahan? Pas kami sangat bangga hari ini kami bisa berhadapan dengan Ketua DEMA Fakultas. Terima kasih banyak ya, Bang. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada seorang pemimpin yang ideal, karena seorang pemimpin yang ideal adalah seorang pemimpin yang bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, kapan dia bisa bersikap demokratis dan kapan dia bisa bersikap otoriter. Dan menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah karena mereka banyak sekali menghadapi tantangan seperti konflik yang sering terjadi di organisasi yang bisa menghambat suatu tujuan organisasi. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik dan bisa bertindak tegas dalam membuat keputusan.